teman Ati Kids. Hari ini kita akan belajar cara yang kelima bagaimana anak-anak Allah dapat bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus, yaitu bersaksi. Allah mau kamu dan saya menjadi saksinya, yaitu menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Bagaimana caranya kamu dan saya dapat menceritakan Injil? Saya mau memperkenalkan sebuah buku yang sangat istimewa yang mempunyai cerita yang luar biasa. Mau tahu apa isi ceritanya? Halaman pertama, warna kuning emas. Kuning emas menggambarkan sebuah tempat yang sangat indah dan menyenangkan, yaitu sorga, tempat tinggal Allah. Siapakah Allah? Kamu tahu? Allah adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Allah mempunyai sifat kudus. Kudus artinya sempurna, tidak ada kekurangan dan dosa. Allah sangat mengasihi kamu dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Oleh karena itu, Allah menyediakan sorga untuk semua orang, juga untuk kamu dan saya. Tetapi ternyata semua orang tidak bisa masuk surga, termasuk kamu dan saya juga. Lihatlah warna hitam ini. Warna hitam menggambarkan hati manusia yang gelap karena dosa. Kamu tahu apa itu dosa? Dosa adalah tidak percaya kepada Allah. Dapat terlihat dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan yang melanggar perintah Allah. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh-contoh dosa? Dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Firman Tuhan katakan, semua manusia telah berbuat dosa. Roma pasal 3 ayat 23a. Sebab upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23. Setiap orang yang telah berdosa harus mati selamanya, yaitu berarti masuk neraka. Tetapi Allah sangat mengasihi semua manusia yang diciptakannya, termasuk kamu dan saya. Ia tidak membiarkan kita masuk neraka, bahkan menyediakan satu jalan keluar. Lihatlah warna merah ini. Warna merah menggambarkan darah Tuhan Yesus yang menyucikan dosa kamu dan saya. Tahukah siapa Yesus? Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia disebut anak Allah yang hidup. Dia sempurna, tidak pernah berdosa. Ia datang ke dunia ini menjadi manusia dan rela mengambil semua dosa manusia, memikul hukuman dosa kamu dan saya, sehingga mati di atas kayu salib. Tetapi Allah membangkitkannya pada hari yang ketiga. Lalu Yesus kembali ke sorga dan sekarang ada di sorga bersama Allah Bapa. Dan nanti Ia akan datang kembali untuk menghakimi dunia dan menjemput orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16b. Coba lihat warna putih ini.
Warna putih menggambarkan hati yang telah disucikan. Hanya orang yang mempunyai hati yang suci dan bersih saja bisa masuk ke surga. Apakah kamu mau hatimu menjadi suci dan bersih? Ada 3 hal yang dapat kamu lakukan dalam doamu. Yang pertama, mengakui bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang mengasihimu. Yang kedua, mengakui dosamu satu persatu secara jujur dengan rendah hati kepada Allah dan mohon Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosamu. Yang ketiga, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maukah menerima Tuhan Yesus di dalam hatimu? Kamu boleh berdoa seperti ini. Terima kasih karena Tuhan telah menciptakan saya dan mengasihi saya. Saat ini saya menyadari saya adalah orang berdosa dan mau mengaku dosa-dosa saya. Ucapkan dosamu kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa saya. Saya mengundang Yesus yang telah mati untuk dosa saya dan telah bangkit. Masuklah di dalam hatiku dan tinggallah di dalam hatiku selama-lamanya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 12 katakan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Selamat, kamu telah menjadi anak-anak Allah. Lihat, warna hijau. Warna hijau menggambarkan anak-anak Allah yang bertumbuh dan berbuah, sama seperti contoh pohon yang bertumbuh dan berbuah. Allah ingin kamu mengenal Dia lebih baik lagi dan bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Bagaimana caranya supaya kamu dan saya bertumbuh dan berbuah? Ada 5 cara, yaitu yang pertama, membaca Alkitab setiap hari. Yang kedua, berdoa senantiasa. Allah Bapa ingin kamu menceritakan segala sesuatu kepadanya senantiasa. Yang ketiga, hidup kudus dan mengakui dosa, minta pengampunan kepada Tuhan Yesus setiap hari. Yang keempat, rajin pergi ke gereja beribadah. Yang kelima, bersaksi. Kabar baik ini yang telah kamu dapatkan harus kamu ceritakan kepada siapa saja supaya mereka juga dapat hidup selama-lamanya di sorga. Inilah isi cerita buku tanpa kata. Bacalah dan dengarkan berulang-ulang agar kamu dapat menghafalnya dan menceritakannya kepada teman-temanmu. Sekarang marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan kabar baik. Tuhan Yesus, berikanlah hati kepada kami untuk kami mau menceritakan Injil kepada teman-teman kami, kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.